Oke, adik-adik, di sini saya akan memberikan soal TPS PPU, yaitu soal drilling TPS. Ya, langsung saja kita simak sama-sama. Jadi di sini disediakan teks, kemudian soal yang pertama itu mencari gagasan utama paragraf pertama. Nah, dari paragraf pertama saja ya, jadi meme yang tersebar di media sosial terkait dengan pola generasi milenial atau lebih populer disebut kids zaman now, terkadang membuat kita berada dalam situasi antara ingin tertawa dan mengelus dada. Salah satu ilustrasinya ialah ketika anak zaman old yang hobinya bermain di luar rumah harus terseret paksa oleh sang ibu agar pulang ke rumah karena hari sudah terlanjur sore. Sebaliknya, kids zaman now malah harus diseret paksa oleh sang ibu agar mau keluar rumah untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya karena sudah terlanjur kecanduan gadget di tangannya. Oke, dari paragraf pertama saja kita diminta untuk mencari gagasan utamanya. Nah, oke. Di sini sudah disediakan pembahasan sekaligus jawaban. Kita kupas satu persatu, salahnya di mana kira-kira untuk pilihan jawaban yang kurang tepat. Jadi salah satu cara menemukan gagasan utama adalah dengan menemukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Sekali lagi, kalimat utama biasanya terdapat atau berada di awal, akhir, atau di awal dan di akhir sekaligus. Nah, jadi seperti materi tentang paragraf yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk mencari kalimat utama itu kita langsung membaca kalimat pertama sebuah paragraf. Kemudian pindah ke kalimat kedua. Kalau kalimat kedua itu sudah menjelaskan kalimat pertamanya, berarti otomatis kalimat pertama itu mengandung gagasan pokok atau gagasan utamanya ya. Jadi di sini sudah saya kutip paragrafnya, kemudian sudah saya beri tanda untuk warna kuning di sini berarti adalah gagasan utamanya. Meme yang tersebar di media sosial terkait dengan pola generasi milenial atau lebih populer disebut kids zaman now terkadang membuat kita berada dalam situasi antara ingin tertawa dan mengelus dada. Nah, inti dari kalimat pertama di sini yaitu meme yang tersebar di media sosial terkait dengan pola generasi milenial. Jadi di sini pilihan jawabannya kenapa yang B? Karena di sini sudah menjelaskan seluruh isi paragraf atau mengandung gagasan utamanya. Yang A, coba kita lihat. Pola generasi milenial atau lebih populer disebut kids zaman now membuat kita mengelus dada. Kenapa yang A ini sudah kita ketahui bahwa jawabannya kurang tepat? Karena di sini tidak ada menyinggung kata meme sama sekali ya. Yang A. Nah, kalau yang C, meme yang tersebar di internet menggambarkan perilaku kids zaman now. Nah, di sini bukan di internet, tapi di media sosial. Nah, dari kalimat pertama yang kita ketahui. Kalau yang D, zaman sekarang banyak anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget di tangannya. Nah, di sini kurang mewakili seluruh bagian paragraf sehingga jawabannya kurang tepat. Yang E, anak pada zaman dulu lebih sering bermain di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, ini bukan mainnya di luar atau di dalam ya. Jadi yang mewakili seluruh bagian paragraf itu adalah gagasan utamanya, yaitu meme yang tersebar di media sosial terkait dengan pola generasi milenial. Nah, itu cara mencari gagasan utama. Yang biasanya sebagian besar terletak di awal paragraf. Kemudian soal nomor 2, pada bacaan tersebut terdapat penggunaan tanda baca yang salah, yaitu, nah oke, di sini sudah saya berikan tanda baca yang kalau kita lihat pilihan jawaban di sini kan semuanya tanda koma ya, tentang tanda koma, otomatis di sini kita cari tanda baca koma mana yang tepat, mana yang salah. Nah, sudah saya tandai di sini dari kalimat satu terlebih dahulu, tanda koma setelah kata menarik pada kalimat satu. Air selalu menjadi atraksi yang sangat menarik, koma, bahkan sejak zaman kuno berbagai keajaiban dunia berada di tepian air.
Nah, untuk tanda koma setelah kata menarik pada kalimat satu ini dinilai sudah benar. Untuk soalnya kita mencari yang salah. Kalau nomor satu, maaf, kalau kalimat satu setelah kata menarik ini sudah benar karena apa? Tanda koma dipakai sebelum kata yang menunjukkan penegasan, yaitu kata bahkan. Kemudian yang B, tanda koma sebelum kata yaitu pada kalimat 3. Oke, kita lihat kalimat 3. Dapat dicatat pula bahwa di wilayah Nusantara berkembang dua pola besar, koma, yaitu wilayah tepian air atau pesisir dan daratan di pedalaman yang subur. Nah, untuk pemakaian tanda koma sebelum konjungsi penjelasan, yaitu konjungsi yaitu ini ya, memerlukan tanda koma. Jadi untuk kalimat 3, sebelum kata yaitu di sini dinilai sudah benar penempatan tanda komanya. Kemudian kita lihat yang C, tanda koma sebelum kata dan Palembang kalimat 4. Sunda Kelapa dan Jembatan Ampera menjadi ikon Jakarta, koma, dan Palembang. Nah, yang dimaksud tanda komanya letaknya di sini ya. Kenapa di sini dinilai kurang tepat? Yang kalimat nomor 4, pada peletakan tanda koma sebelum kata dan Palembang. Karena di sini tanda koma berfungsi sebagai kalimat perincian yang otomatis perincian itu memerlukan dua unsur lebih. Sedangkan di sini ikon Jakarta dan Palembang. Jadi Jakarta dan Palembang di sini bukan perincian sehingga tidak membutuhkan tanda koma sebelum kata dan. Nah, jadi di sini dinilai kurang tepat atau salah ya. Yang C berarti penggunaan tanda koma pada kalimat nomor 4 dalam kalimat Sunda Kelapa dan Jembatan Ampera menjadi ikon Jakarta dan Palembang meskipun keduanya dan seterusnya itu dinilai kurang tepat. Seharusnya tanda koma dihilangkan karena kalimat tersebut masih serangkaian dan tidak ada rincian. Sekali lagi tanda koma dipakai untuk unsur rincian atau kalau misalnya unsurnya itu lebih dari 2 yang memerlukan tanda koma dalam kalimat tersebut. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja sekaligus jawaban yang D sama E ini kita buktikan kalau D sama E ini penggunaan tanda komanya sudah tepat. Yang D dulu, tanda koma sebelum kata maka pada kalimat 5. Selain atraksi, koma, maka sungai. Nah, di sini sudah tepat ya. Jadi selain atraksi, ini adalah keterangan yang letaknya di depan setelahnya diberi tanda koma ini untuk menghindari salah pengertian. Jadi selain atraksi, koma, yuk bayangkan kalau di sini nggak ada tanda koma ya. Selain atraksi maka, nah, jadi ini berfungsi sebagai keterangan yang letaknya di depan untuk menghindari salah pengertian. Jadi penggunaan tanda koma setelah kata atraksi di sini atau sebelum kata maka penggunaannya sudah tepat. Kemudian tanda koma sebelum kata misalnya pada kalimat 5. Oke, selain atraksi, koma, maka sungai yang dianggap sebagai salah satu elemen kehidupan juga digunakan untuk berbagai ritual, koma, misalnya Sungai Gangga. Oke, di sini koma sebelum kata misalnya yang menunjukkan perincian, itu penggunaannya sudah tepat. Ya, salah satu fungsi tanda koma itu dipakai sebelum konjungsi yang menyatakan perincian. Nah, jadi sudah benar kalau jawaban kita tadi yang C itu sebelum kata dan Palembang atau untuk memisahkan Jakarta dan Palembang itu karena bukan perincian sehingga tidak memerlukan tanda koma. Oke, lanjut soal yang ketiga. Di sini sudah disediakan teks, kemudian penggunaan diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, oke. Penggunaan diksi. Nah, di sini ada pembahasan. Sekaligus kita lihat lagi soalnya di sini ada mencari diksi yang tidak tepat dari kalimat 1, 3, 4, 8, dan 10. Nah, oke. Kata ataupun dalam kalimat 4 seharusnya diganti dengan maupun, karena sebelumnya dalam kalimat tersebut terdapat kata baik,
konjungsi baik maupun adalah pasang konjungsi yang merupakan salah satu contoh dari konjungsi korelatif. Contoh konjungsi korelatif di sini tidak hanya tetapi juga. Contoh kalimatnya ya, kalau diaplikasikan dalam kalimat, dia tidak hanya pintar tetapi juga baik misalnya. Nah, contoh konjungsi korelatif yang kedua, bukan hanya itu pasangannya melainkan juga. Kalau baik itu pasangannya maupun. Nah, di sini yang dimaksud kalimat 4 ini sudah saya kutip. Misalnya, koma, banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, dan kelangkaan air baik secara kuantitas ataupun kualitas. Dari penggunaan tanda baca, kemudian di sini terutama yang ditanyakan apa namanya penggunaan diksinya ya. Jadi penggunaan diksi ataupun di sini kurang tepat, karena di sini ada kata baik yang menandai konjungsi korelatif. Jadi baik itu berpasangan dengan maupun. Nah, untuk pilihan jawabannya yang C, kita lihat lagi, cross check lagi. Untuk kalimat nomor 4, misalnya banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor dan kelangkaan air, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Nah, di sini bukan pakai ataupun, tapi karena di sini ada kata baik yang harus berpasangan dengan konjungsi maupun. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Lanjut soal yang nomor 4. Oke, di sini disediakan kutipan teks, kemudian kita diminta untuk berdasarkan paragraf 2, jika remaja usia 12 tahun sampai 16 tahun terus menggunakan media sosial dalam waktu 4 tahun, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Untuk pembahasannya, terdapat 2 petunjuk untuk menemukan simpulan yang paling mungkin benar dalam soal nomor 3. Pertama, pada soal disebutkan berdasarkan paragraf 2, jika remaja usia 12 tahun sampai 16 tahun terus menggunakan media sosial dalam waktu 4 tahun. Nah, dan seterusnya, dan demikian kita cukup memfokuskan perhatian kita pada paragraf kedua saja. Oke, kedua, berdasarkan kutipan, studi ini menemukan saat remaja melaporkan peningkatan penggunaan media sosial dan menonton televisi, gejala depresi mereka juga meningkat. Nah, dalam paragraf kedua, kita dapat menemukan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan akan meningkatkan risiko mengalami depresi bagi seorang remaja. Nah, jawabannya A ini, para remaja akan mengalami depresi, ini adalah simpulan yang paling mungkin benar. Kalau pernyataannya, jika remaja usia 12 tahun sampai 16 tahun terus menggunakan media sosial dalam waktu 4 tahun. Nah, kita fokus pada pernyataan-pernyataan yang mengacu pada soal. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan soal tentang drilling TPS PPU. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNBT.